لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma mati. Saya senang sekali, bahagia rasanya kalau pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala pemerintahan selalu ada di tengah-tengah umat. Karena itu, sebelum waktu masih kampanye-kampanye, saya hari ini membuktikan bahwa apa yang dibilang oleh Pak Andi Aslam bahwa selalu ada di tengah-tengah umat. Murid Pak Sudirman, murid Eta, jadi wajar dan ini harus berkembang. Saya berkali-kali ditelepon oleh beliau untuk datang mengisi acara. Ternyata saya datang, beliau tidak ada. Jadi saya percaya bahwa Allah lebih mencintai Haji Sudirman dibanding dengan kita-kita. Karena itulah saya meminta keikhlasan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita iringi acara ini dengan segala nikmat dan karunia. Allah turun hujan, kita iringi. Contoh dan teladan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Dari gambaran inilah saya tentu berharap sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada sidang jemaah, kepada majelis yang hadir pada malam hari ini, insya Allah saya percaya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan mengingatkan kita kembali, akan memberikan suasana yang segar kepada kita, akan mengingatkan kita kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang hendak saya sampaikan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan perilaku dan kehidupan orang-orang Islam, khususnya dari suku Bugis dan Makassar. Di mana saja orang Islam ini ada, kalau dia suku Bugis Makassar, pasti Islam, pasti beragama Islam. Karena itu ajaran Islam melekat dengan tuntunan, kaidah dan ajaran-ajaran yang jangan giliran kita perlu rakyat kita datang seperti malakil maut dengan senyum. Setelah rakyat memberikan apa yang kita butuh, kemudian kita palingkan muka seakan-akan kita tidak pernah membutuhkan rakyat dan rakyat tidak pernah perlu dengan kita. Perilaku pejabat-pejabat di negara Republik Indonesia ini harus segera dirubah total. Jangan hanya pikir perut dan jabatan dan kekuasaannya, tapi harus dialihkan untuk kepentingan rakyat. Terlalu bawa kak, lekte penggawa kak. 8 bulan kemudian insya Allah akan turun juga penggawanya. Kenapa tidak bisa anak buah melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah dari penggawanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-rashi wal murtasi finnar. Nabi mengingatkan kepada kita, hei pengikutku, hei umat Islam dimanapun kalian berada, ketahuilah oleh kamu siapa yang memberi dan siapa yang menerima sogokan, finnar, ada di dalam neraka. Lanatullahi, Allah melaknati ar-rashi wal murtasi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah pada forum yang terhormat ini saya merasa berbahagia sekali. Ada guru-guru kita, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada Andre Gurunta, semua duduk dengan gagah berani tanpa terkecuali. Pimpinan organisasi-organisasi Islam semuanya, teman-teman seluruhnya tanpa terkecuali. Saya menitipkan pesan dengan segala rasa hormat. Sudah saatnya orang-orang Islam tidak boleh lagi saling bantai-membantai dari segi persoalan-persoalan fitnah adu domba. Pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, pemilihan anggota legislatif sudah selesai.
bicara tentang pengembangan dakwah dan hukum-hukum Allah diberlakukan di Kabupaten Pindrang ini. Mengembangkan dakwah, mengingatkan orang kepada ajaran-ajaran tauhid. Tidak boleh lagi ada bendera partai di tengah-tengah kita. Semua kita harus bersatu. Bersatu itu tidak boleh lagi ada kibar bendera warna kuning, warna merah, warna hijau, warna abu-abu, warna hitam, warna putih. Tidak ada. Yang berdiri dan kita kembangkan itu. Saya percaya sehebat apapun saudara kita, abang kita, teman kita, Pak Bupati Andis Aslam, sehebat apapun, mau dari lurah, mau dari camat, mau sudah berdinas bertahun-tahun, tapi kalau tidak didukung oleh masyarakat Kabupaten Pindrang, Allah berfirman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kamu kepada rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang memimpin kalian itu, dia bukan segala-galanya, dia bukan Superman, dia bukan orang paling hebat, manusia biasa, punya kekurangan, punya kehilafan. Karena itulah ormas-ormas Islam hak mengingatkan pemerintahan yang dipimpin oleh Andi Aslam. Supaya apa? Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten. Tapi masih berteriak terus di televisi, tidak ada makna lain kecuali mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat Amerika. Baru ada polisi baku tembak dengan teroris. Dulu waktu datang Condoleezza Rice di Lumajang di Jawa, baku tembak polisi dengan teroris. Sudah pergi, hilang lagi. Begitu datang Hillary Clinton membawa uang 12 miliar dolar rupiah sebagai bantuan dari Amerika Serikat, bilateral soft agreement, baku tembak lagi, mati Nurdin Empok. Sekarang mau datang lagi Obama, baku tembak, meninggal mesin, dulu makin. Seperti mami rakyat tidak mengerti apa yang kau bikin. Itu poin yang pertama. Tanggung jawab Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengulangi firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Dikemukakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendalah ada di antara kamu segolongan umat manusia, hendalah ada di antara kamu satu kelompok, hendalah ada di antara kamu satu majelis talim, hendalah ada di antara kamu satu majelis zikir manusia, hendalah ada di antara kamu satu kelompok, hendalah ada di antara kamu satu majelis talim, hendalah ada di antara kamu satu majelis zikir, hendalah ada di antara kamu beberapa orang. Untuk apa? Mengajak manusia kepada perbuatan yang baik, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, mengingatkan manusia kepada perbuatan-perbuatan baik. Itulah mereka yang disebut dengan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena itu saya memberikan apresiasi atas kegiatan malam hari ini yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Al-Awabin. Al-Awabin itu Al-Awabin yang apa? Menyejukkan. Awabin. Al-Awabin ya. Yang lembut. Oh, yang lembut, bukan ya, beda-beda tipis. Yang menyejukkan, yang lembut, yang melembut, hatinya lembut. Wa ghallabat fil awabin, dia punya hati sangat lembut. Ada orang-orang Damaskus mendengar berita tentang Nabi memperlakukan para tahanan-tahanan di Mekah, di Madinah setelah Fathu Makkah. Kemudian orang-orang di Damaskus menyebutkan huwa Muhammad ibnu Abdullah ghalabil awadi. Tinggal saya sampaikan kepada kawan-kawan pengurus Majelis Zikir sepeninggalan Bapak Haji Sudirman, kalau beliau maju dengan sebuah modal semangat sebagai bentuk daripada kepentingan dakwah dan syiar agama, maka tadi saya bicara dengan kawan-kawan, sekarang sudah harus dipikirkan semua dokumen-dokumen yang dipakai dalam berzikir ditulis dengan baik, kemudian diambil sumbernya, sumber dari mana kita pakai,
sumber apa kita pakai amalkan, sumber apa dituliskan sumbernya. Jadi orang banyak bisa membaca dokumen-dokumen zikir itu, kemudian kembangkan dakwanya bertebaran di mana-mana. Salah satu contoh umpamanya, kalau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ditulis bahwa zikir ini, tulisan ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituliskan hadisnya. Untuk apa? Untuk orang memberikan kekuatan tentang bobot yang dipakai dan diamalkan oleh teman-teman di majelis zikir ini. Ingat baik-baik, karena modal yang dikembangkan awal oleh Haji Sudirman, lama saya bercerita, sampai jam 3 malam waktu saya datang bersama istri beberapa kali. Bahkan di Rapang saya pernah ikut zikirnya. Sangat bagus zikirnya. Cari orang yang pandai, cari majelisnya yang pintar, tuliskan dengan baik. Masukkan semua alasan-alasan di mana diambilnya, supaya semua orang yang baca diterjemahkan dengan baik, supaya orang yang baca bisa memberikan penguatan terhadap apa yang salimna ya Rasulullah, dan kami juga memberikan doa dan selamat, berikanlah keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqu wa'adul amin. Tuliskan semua alasan-alasannya, apa kata Amr bin Auf kalau orang membaca ini bagaimana, dan lain-lain seterusnya. Sebab tidak saja di Pindrang, tapi di Jakarta dan di mana-mana. Saya insya Allah besok malam ada di Mataram. Saya ada di Mataram di organisasi Al-Awatan, apa sih namanya? Organisasi gubernurnya Mataram. Besok pagi-pagi habis sembahyang subuh saya ke Makassar, langsung pulang ke Jakarta. Jam 5 dari Jakarta, habis ceramah di Jakarta, saya pergi ke Mataram. Maulid Nabi lagi. Dia janji kepada saya, jamaah yang datang insya Allah 15.000. Oke, nanti saya datang. Saya bilang jangan 15.000, 15 orang pun atas ente undang saya berceramah akan saya datang. Jangan dipikirkan dengan apa saya datang. Tentukan waktu, jam, dan tanggal, insya Allah akan saya datang. Jangan pikirkan saya naik apa, karena Allah bisa mengongkosi saya untuk melakukan perjalanan. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis zikir. Karena saya percaya dan saya yakin 10 tahun akan datang, majelis zikir sulit membagi waktu meminta undangan dari jamaah-jamaah untuk berzikir di rumah-rumah mereka. Karena 1 minggu hanya 7 hari Bapak semua orang. Ya, malam ini saya katakan saya bersedia menjadi sekrup kecil dari majelis zikir untuk memperbaiki majelis zikir Al-Awadi ke depan. Saya siap ada di depan untuk menjelaskan betapa pentingnya majelis zikir ini. Saya ada di depan teman-teman majelis zikir untuk menjelaskan kenapa majelis zikir ini penting ada. Karena organisasi-organisasi formal tidak menggunakan fasada sa'iru amalihi. Apabila sholat mereka, maka binasalah seluruh amalan-amalan kita. Saya senang sekali jadwal majelis zikir Al-Awabin di sholat Jumat. Pelan-pelan nanti majelis zikir agendakan waktu 30-20 menit, kemudian melakukan zikir setiap minggu minimal 1 kali, pelan-pelan 2 kali, pelan-pelan 3 kali 1 pekan, pelan-pelan 5 kali, sampai
setiap minggu ada majelis zikir setiap pagi, karena